Kita angkat satu pujian ya. Kita sudah mulai masuk ke dalam kebenaran, ke dalam doa dan renungan. Dimanapun saudara berada, kita mau mempersiapkan hati untuk terima yang baik dari hadirat Tuhan. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Katakan dengan sepenuh hati, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita akan menjadi dari awal. Kita katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Oh, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Oh, mari panggil, katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan, Tuhanku, heran Tuhanku, amin, heran perbuatan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kembali malam hari ini Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap mazmur kami bagi-Mu Yesus. Biarpun hamba terpisah Tuhan dengan jemaat-jemaat-Mu, namun Engkau dapat melihat hati kami satu Tuhan, untuk meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Kami puja, kami sembah, dan kami bermazmur bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, kami datang kepadamu. Sama-sama kita akan puja diri kembali dari awal. Katakan, Bapa Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, amin. Ajarku berharap, dalam keadaan apapun kami berharap hanya padamu. Ini doa kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Sama-sama kan suara katakan, oh Bapa, Bapakku, amin. Ajar segala rancangan-Mu,
amin, menurut kehendak-Mu terjadilah. Jemaat-jemaat Tuhan, Engkau yang berjuang dalam perekonomian, keadaanmu tidak baik, katakan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Jemaat-jemaat Tuhan yang terikat dengan hutang dan piutang, engkau dalam keadaan yang tidak sanggup untuk membayar, katakan Engkau sanggup mengadakan segala yang, amin, amin. Tuhan, dengar pernyataan iman umat-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bersama-sama jemaat Tuhan, katakan bagian kalimat ini, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami percaya Engkau sanggup, Yesus, Yesus, Engkau sumber pertolongan kami, Tuhan. Oh, kami sembah, kami percaya Engkau Allah yang besar. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama yang tidak pernah mengecewakan. Kami sembah, kami puji, haleluya Tuhan. Oh, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini sembah kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, angkat pujian ini sepenuh hati, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada nama-Mu Yesus.
di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, betapa besar dan luar biasanya Engkau bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan membaca setiap kebenaran firman-Mu, ayat yang akan menjadi kekuatan pengantar kami untuk kembali beristirahat malam hari ini. Berkati dan sertai siapapun jemaat Tuhan yang ikut dalam streaming ini. Tuhan bekerja bagi mereka pribadi. Seberapapun terbatasnya hamba menyampaikan sesuatu bagi umat-Mu, Engkau tetap bekerja dengan luar biasa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami siap terima sesuatu yang baik dari setiap jemaat Tuhan yang siap terima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mantap, puji Tuhan. Aduh, iya, nyembah Tuhan tuh kalau kita sepenuh hati tuh rasanya Tuhan tuh benar jamah betul. Saya tuh suka nggak tahan air mata, cuman ada orang, saya suka malu ya, maksudnya streaming kayak gini tuh saya terlalu emosional. Orang bilang aduh cengeng banget pendetanya. Tapi benar, kalau kita sepenuh hati ya, terkadang cuma bilang Yesus berkali-kali aja kayaknya ada hal yang mengalir gitu di hati. Kayaknya ada shalom gitu saudara. Puji Tuhan, saya menyapa setiap jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom, selamat malam. Thank you buat waktunya, makasih buat kebersamaannya, udah mau ikut sama-sama dalam doa dan renungan. Baik, sama-sama jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam renungan santai malam hari ini. Saya nggak nyangka loh, obrolan kemarin itu jadi pembahasan yang cukup menarik ya. Jadi ada beberapa jemaat Tuhan akhirnya melanjutkan pertanyaan secara pribadi. Mereka bilang gini, pendeta, terus kalau kita ngelihat salib itu seperti apa konsepnya? Maksudnya ada beberapa keluarga, kan saya ngajar tentang baptisan, banyak modelnya di dalamnya. Nah, salib juga kan banyak modelnya. Ada istilah begini, kalau salibnya orang Katolik, Yesusnya masih ada di salibnya. Saya pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Tapi kalau orang Protestan, di salibnya itu udah nggak ada Yesusnya. Nah, ada filosofi di belakang hal tersebut. Mereka orang Protestan yang biasanya sering bilang begini, kenapa di salib orang Kristen tidak ada Yesusnya? Tidak seperti orang Katolik yang cenderung masih ada Yesusnya di salibnya. Nah, orang Protestan bilang bahwa ya karena Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah tidak ada di salib tersebut. Ya masuk akal juga sih, ya kan? Tapi orang Katolik juga akan bilang begini, kenapa masih ada tetap Yesus di salib tersebut? Sederhana, mengingatkan betapa besarnya pengorbanan. Kan yang kita bicarakan bagaimana Yesus memberi yang terbaik di atas kayu salib. Karena itu masih ada Yesus, makanya ada black kan di bagian sini kan. Kalau sudah pernah lihat salib-saliban yang masih ada Yesusnya. Bahkan sebagai penghias bahwa Yesus itu raja, mereka suka taruh daun palem. Saudara suka lihat, kalau saya dulu punya keluarga, adik dari mama saya itu Katolik. Mereka penganut Katolik, dan mereka kalau taruh salib itu pasti ada daun palemnya. Ya kan, sebagai tanda dia raja, sekalipun dia disalibkan, direndahkan karena proses tersebut, tapi dia tetap Tuhan dan raja. Nah, orang tanya, pendeta berarti salib yang mana yang mestinya kita pakai? Jadi gini saudara, buat Tuhan bukan salib seperti apa yang akan menentukan kita masuk kerajaan Allah, ya kan? Karena nanti sampai di pintu gerbang, kan Petrus yang pegang kunci kerajaan Allah, ya kan? Petrus mungkin nggak Petrus tanya, salibmu ada Yesusnya atau enggak? Enggak kan? Buat Tuhan tuh nggak ada persoalan kayak gitu. Tinggal tergantung apa yang menjadi keimananmu atau pembelajaran rohani yang kau terima di tempat di mana engkau bertumbuh. Dan tidak ada satu kebakuan di dalamnya. Ini masuk dalam tema yang saya sudah siapkan, yaitu pikiran yang selalu diperbaharui. Saudara, salah satu tantangan saya sebagai seorang evangelis pada waktu itu, saya bukan satu pendeta yang terikat dengan salah satu gereja. Saya masuk ke berbagai denominasi, mau itu Katolik, Protestan, Advent hari ke-7, saya masuk ke karismatik, apostolik, profetik, saya masuk dan saya harus menjadi berkat bagi mereka. Nah, yang terjadi dalam pelayanan saya itu bukan kemunafikan dalam arti kata gini, saya pura-pura ikut mereka, bukan sinkritisme. Nah, itu bahasanya. Yang saya lakukan justru sebenarnya adalah berbaur. Paulus bilang, jika aku makan dengan orang Yahudi, aku akan seperti orang Yahudi. Jika aku makan dengan orang Yunani, aku akan bersikap seperti orang Yunani, bukan menjadi mereka. Ada konsep, ada pemahaman yang berbeda. Salah satu cerita kelam dalam penginjilan, saudara tahu nggak? Ketika ada seorang misionaris datang ke Pulau Jawa,
ke Jawa Barat lebih tepatnya. Sebenarnya suku Sunda itu sudah didatangi oleh misionaris. Mereka sudah terima pemahaman tentang Yesus. Tahu nggak saudara, apa yang membuat akhirnya keimanan Kristen sulit sekali masuk ke dalam saudara-saudara kita yang bersuku Sunda? Nah, waktu saya belajar teologi, dosen saya menjelaskan cuma karena persoalan sederhana. Dalam budaya Sunda itu sudah mengenal istilah sunat. Dan sunat yang dilakukan oleh suku Sunda nggak selalu berkaitan dengan keagamaan. Nah, misionaris ini datang dengan konsep perjanjian baru, di mana dia memegang kalimat ucapan Paulus bahwa yang dipentingkan bukan sunat secara lahiriah atau secara jasmani, tapi yang Paulus tekankan adalah sunat secara hati. Nah, jadi konsep misionaris ini yang menekankan bahwa di dalam kekristenan tidak ada sunat. Cuma karena persoalan sunat itu akhirnya orang gak mau menerima Yesus. Itu loh maksud saya. Ada banyak kita kan bertentangan gereja, Kristen satu dengan yang lainnya cuma gara-gara pemahaman yang kita pikir itu yang paling benar. Lu kalau di gereja pendeta lu itu bergetar nggak tangannya? Enggak. Pernah angkat tangan nggak? Enggak. Wah, nggak ada hadirat Tuhan tuh. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang bikin gereja terpecah, yang bikin orang nggak mau masuk ke gereja lain karena kita pikir bajunya berbeda, kondisinya berbeda. Apa sih yang membatasi itu, saudara? Sebenarnya cuma satu, pikiran. Pikiran kita tuh harus diperbaharui. Bukan untuk menyenangkan kelompok kita, komunitas kita, atau menyenangkan apa yang kita pikir benar, tapi coba lebih fokus dan kembali apa yang diinginkan Tuhan di dalamnya. Jadi kita nggak ada perbedaan. Saya menyambut jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, baik yang dari Katolik, saudara Protestan, yang dari GPIB, Gemim, HKBP, dari gereja-gereja whatever. Buat saya, selama engkau menjunjung kebenaran, saya yakin perkenanan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya hari ini saya akan mulai, ini firman sebelum kita istirahat, Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai ayat 15. Oh iya, sebelum saya masuk firman, Bapak Ibu begini. Kemarin udah banyak yang request, Pak, ayo Pak kita mulai streaming melalui YouTube. Saya lihat beberapa jemaat Tuhan juga setuju untuk kita ikut, kata teman saya, supaya nggak ketukar sama penjahat yang di sebelah. Ada aja komennya. ya. Aduh, saya kalau ini bisa keterusan ketawa terus. Oke. Nggak ketukar. Takutnya salib yang dipasang salibnya penjahat. Saya baru dengar. Ngerti nggak? Paham nggak tuh jokesnya? Jadi ada tadi jemaat, kan tadi kan saya bilang kenapa. Aduh, saya jadi ketawa. Katanya kenapa orang Katolik itu kalau taruh salib ada Yesusnya, ya kan? Biar salibnya nggak ketuker sama penjahat di sebelah. Saya baru tahu jokes ini. Saya sih kayaknya pernah dengar tapi baru enggak bener-bener tadi ada tulisan. Ngerti nggak? Oke. Kan pada teman-teman pada yang banyak respon, Pak, melalui YouTube saja. Maksudnya gini, semua orang bisa nggak punya Instagram, semua orang bisa nggak punya Facebook, tapi yakin semua orang pasti punya YouTube, gitu kan? Nah, yang jadi persoalan Bapak Ibu yang terkasih, karena channel YouTube saya baru buat, maksudnya baru buat 1-2 bulan ini, jadi belum ada subscribernya. Baru tadi kalau saya lihat tuh sekitar 20-an, sedangkan syarat untuk bisa streaming secara online itu minimal 50 sampai 100, ya kan? Dan itu saya belum bisa streaming melalui smartphone seperti ini. Jadi streaming di YouTube kalau saya subscriber cuma 50-an ke atas, itu baru bisa melalui browser atau laptop atau komputer. Itu pakai webcam. Saya sih usahakan nanti bisa saya sambung dengan kamera di handphone. Tapi kendalanya di situ. Kalau saya mau streaming seperti ini secara langsung seperti di Facebook atau Instagram, itu minimal subscriber 1000, ya kan? 1000. Dan saya tuh males ngajak jemaat, mari jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat notifikasi terbaru. Jadi saya mau jemaat Tuhan yang terkasih. Tuh dia tuh, ada Ibu Ingrito. Waduh, shalom dari Jayapura, Papua. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya pernah ada di sana, saya pernah diajar salam di sana, nanti kita bahas. Jadi kembali lagi ke masalah YouTube. Jadi untuk mencapai 1000 tuh pasti susah banget. Dan saya memang tujuan YouTube bukan untuk
terima uang atau saya lebih banyak pengikut. Tidak ada artinya, saudara. Semuanya itu kesia-siaan. Kayak misalkan streaming banyak yang nonton sampai ratusan, tapi kalau nggak ada yang mengalami perubahan, buat apa? Buat saya yang penting bukan kuantitasnya, yang penting kualitasnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bantu untuk supaya kita bisa streaming, saudara boleh subscribe, cari aja YB Tambayong. Pak, saya udah cari tapi yang keluar GBHMJ. Memang GBHMJ yang sudah lebih dulu banyak upload video streaming, jadi wajar karena subscribernya banyak. Pasti yang pertama dimunculkan oleh YouTube kalau saudara searching YB Tambayong itu kalau nggak GBHMJ, habis itu Kana Family sama Praise and Worship Infinity. Nanti kalau saudara cari aja di bukan akunnya, ikonnya itu gambar muka saya lagi gini. Jadi nanti kalau udah bertambah, kita bisa streaming melalui YouTube. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saudara tinggal cari aja. Waduh, saya diajarin nih, ada yang pakai StreamYard, masih pakai minimal juga kah? Kayaknya tidak, nggak tahu lagi. Waduh, mantap. Nanti saya akan coba, saya akan terus belajar, saudara, untuk memberi yang terbaik dalam pelayanan. Oke, kita masuk dalam tema hari ini, yaitu pikiran yang selalu diperbaharui. Nah, ada banyak orang Kristen, kita jadi Kristen yang kolot, kita jadi Kristen yang kaku dan seringkali menjadi tidak mau mengenal dan memahami Kristen yang lainnya. Maksud saya begini, kita jadi Kristen yang kaku dan pengkotak-kotakan ini yang membuat seringkali hamba Tuhan seringkali ribut, saudara. Ya kan, beberapa waktu lalu tuh, ya kan, senior lagi ribut lagi. Gereja besar lawan gereja besar, saling menyinggung, dan saya pikir itu sebenarnya mempermalukan keadaan kita sebagai orang Kristen. Karena memang tangan tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi perut misalkan. Perut nggak akan pernah bisa menggantikan fungsi kaki. Begitu juga terus sebaliknya, jari jemari juga nggak bisa digantikan. Jempol nggak akan pernah bisa berfungsi sebagai kelingking, dan jari manis akan selalu berbeda dengan jari tengah. Dan itulah fungsi dari keberagaman. Dan Yesus katakan, aku kepala, engkau badannya, engkau anggota tubuhnya. Nah, kalau anggota tubuh ribut, contoh, perut merasa saya yang mencerna, makanan semuanya yang tersebar karena aku. Jantung juga bilang, enggak, aku yang paling penting karena aku memompa darah, juga membawa oksigen ke saudara. Paru-paru bilang, kalau nggak tanpa aku juga nggak bisa kamu terima oksigen. Aku harus terima oksigen. Manusia bisa nggak makan berhari-hari, tapi tidak bisa tanpa oksigen. Akhirnya, setiap organ tubuh kalau merasa paling penting, mati, rusak. Contoh, misalkan, perut, dia protes. Dia bilang, kalau gitu aku nggak mau kerja. Kalian aja coba lihat, manusia lemah, lemes, mati. Jantung juga bilang, kalau kalian anggap saya nggak penting, lihat ya, saya istirahat sejenak. Ya kan, jantung saudara nggak detak gimana? Mati. Paru-paru juga dia bilang, kalau kalian nggak anggap aku penting, aku nggak mau lagi mengambil oksigen. Dia berhenti bernafas, mati. Nah, begitu juga gereja. Kita nggak bisa saling bertentangan, saudara. Kita satu di dalam Yesus. Memang metode manifest pengertian kita tentang ajaran firman bisa berbeda-beda. Dan sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman, Alkitab kita tidak akan bertambah dan berkurang. Hanya seperti itu. Tapi lihat betapa kayanya tafsiran yang bisa disampaikan oleh banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan mengajarkan banyak hal. Dan begitulah setiap kita gereja. Jadi memang pikiran yang harus selalu diperbaharui itu mengawali bagaimana kita bisa satu dalam ketaatan di dalam Yesus. Oke, jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan, saya akan baca Yakobus pasal 1 ayat 12-15. Pengujian dan pencobaan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi perhatikan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, egonya sendiri, nafsunya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya pernah ada di satu gereja di mana metode doa atau altar call yang mereka lakukan itu memakai tali.
Saya ulang sekali lagi, mungkin beberapa jemaat tahu, saudara juga bisa lihat di YouTube masih ada ibadah-ibadah mereka pakai tali. Saya secara pribadi pada waktu itu hadir dan saya melihat ini sesuatu yang baru, dan bukan cuma baru, bagi saya pribadi aneh. Kok doa pakai tali? Jadi nanti hamba Tuhan akan memegang tali, nanti talinya ini akan dipegang oleh jemaat-jemaat Tuhan yang mau didoakan. Mereka yang sakit, mereka yang rata-rata kebanyakan yang sakit, mereka yang sedang butuh doa, butuh tompangan doa, mereka pegang. Baru nanti pendeta ini mengimpartasikan rohnya, kuasanya. Jadi dia pegang. Nanti kalau saudara lihat, biasanya manifestasinya orang itu yang pegang tali dia bisa seperti jatuh, lalu ada juga yang bergetar dia pegang talinya, dan ada juga waktu itu kalau yang saya lihat ini ibu pokoknya berteriak seperti orang yang lagi dilepaskan. Dia wah dia pegang itu dan seperti nggak bisa lepas, seperti listrik begitu. Saya waktu awal datang melihat, saya udah rasa nggak cocok secara pribadi saya. Tapi saya mengingat bahwa waktu saya datang di sana, saya harus datang sebagai berkat. Gak berapa lama mereka minta saya berdoa dengan memegang tali. Saya punya satu pergolakan besar, saudara. Ada dilema. Kalau saya buat, seakan-akan itu bertentangan dengan hati saya. Tapi kalau saya nggak buat, saya akan menyinggung pandangan mereka, karena saya nggak mungkin tunjukkan muka nggak suka waktu saya datang di gereja tersebut. Saya cuma doa, Tuhan, apa yang harus saya buat? Saya ingat saya nggak bilang Tuhan ngomong sama saya cuma ingat satu pemahaman begini. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Ayat ini yang membuat saya meneguhkan diri bahwa yes, bahkan dengan tali yang nggak pernah saya gunakan, Tuhan sanggup bekerja. Aduh, saya mau nangis kalau ingat momen ini, saudara. Karena pada waktu itu, saya tadinya nggak percaya gitu. Waktu saya pegang tali, saya bilang ada kesembuhan, ada mujizat yang dinyatakan, dan saya lihat ada beberapa orang ya mereka terima impartasi itu, mereka nangis, mereka ada yang jatuh, dan saya percaya Allah sedang bekerja bagi mereka, bahkan dengan cara yang saya pikir nggak sesuai dengan saya. Inilah yang membuat saya terus membuka pikiran untuk selalu diperbaharui bahwa cara Tuhan bekerja itu memang gak dibatasi apapun. Coba saudara baca dalam Alkitab. Ada gak metode pokok bagaimana mujizat bisa terjadi? Tidak ada kan? Kalau saudara lihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan, terkadang dia menumpangkan tangan, terkadang dia hanya memberikan perintah. Bahkan ada satu peristiwa yang gak pernah dilakukan gereja sampai hari ini, tapi Yesus pernah lakukan. Alkitab katakan Yesus meludah ke tanah, dia ambil campuran ludah dan tanah itu, dan dia oles di mata orang itu, dan dia suruh cuci. Tapi kan intinya bukan hanya metodenya, tapi bagaimana karya dan kuasa Tuhan bisa tergenapi dalam hidup seseorang. Kan nggak ada yang pernah. Ada nggak yang pernah? Saudara pernah diludahin sama pendeta? Hah? Pak Yebi, doain dong, Pak. Kenapa? Mama saya katarak. Mana mamanya? Ini, Pak, sebentar. Oke. Ibu katarak udah berapa lama? Udah 3 tahun, pendeta. Oke. Itu jemaat pasti mulai mundur 1-2 langkah ya kan. Dia lihat saya ngeludah, wah udah. Kalau saya sampai tempel di mata mamanya yang katarak, sebentar lagi pasti muka saya yang diludahin sama mereka, cuy. Tapi kan Alkitab tulis dengan nyata bahwa Yesus pernah melakukan. Dengan kata lain, Alkitab ingin menggambarkan bahwa tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Begitu juga dengan baptisan. Karena beberapa jemaat Tuhan yang menyaksikan kemarin, makanya kan agak lebih banyak tuh viewersnya. Karena mereka penasaran, Pak, saya tuh dibaptisnya secara percik. Sah nggak saya? Kalau saudara tanya sama pendeta yang karismatik, mereka akan bilang, tidak sah. Baptis lagi, sebisa mungkin baptis selam. Iya, tapi kalau saudara tanya sama pendeta Protestan, Pak, saya dibaptis, mana saya percik, sah nggak? Dia akan katakan sah. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Semuanya benar. Selama engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, buat saya itu nggak jadi persoalan. Itu hanya metode yang dilakukan oleh gereja untuk menentukan kalau bahasa Alkitab tuh halakah dan hagadah, tata dan peraturan, dogmatika, pengajaran, pemikiran, arahan yang harus diberikan kepada jemaat bagaimana hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya yakin kok saudara,
Tidak ada persoalan ketika engkau dibaptis percik atau selam. Dan saya yakin di sorga nggak akan ditanya. Kalau orang tanya pendeta, baptis itu perlu nggak? Sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Itu perintah Yesus. Jangan salah, itu perintah Yesus. Yesus berkata, disalibkan, dibaptis. Perlu nggak? Perlu. Karena Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, ajarkanlah mereka, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Itu sebuah keharusan. Tetapi, pendeta, ada nggak orang yang masuk surga dengan tidak dibaptis? Ada. Apa buktinya pendeta? Sederhana. Orang yang di sebelah kanan Yesus. Orang di sebelah kanan Yesus bahkan mungkin tidak pernah bergereja. Dia nggak pernah menyembah Tuhan. Mungkin dia bukan seorang yang bakal percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia berkata, ingatlah akan aku. Yesus berkata, today. Yesus nggak bilang, terdaftar di anggota gereja mana? Sudah resmi? Ada surat baptisnya? Percik atau selam? Nggak ada. Yesus bahkan nggak tanya sama sekali. Yesus langsung berkata, today, engkau bersama aku di Firdaus. Jadi kalau ada orang Kristen masuk surga tanpa dibaptis, biasanya karena dia nggak punya kesempatan. Bukan karena sengaja tidak dibaptis. Sekali lagi saya harus tekankan, bukan karena sengaja tidak dibaptis. Kemungkinan besar mereka tidak punya kesempatan untuk dibaptis. Lalu tiba-tiba kematian datang. Dan saya percaya, kalau dia sebelum meninggal dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan tetap punya bagian dalam kerajaan surga. Lalu masalah metode, sederhana. Semua metode selama engkau lakukan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Saya percaya, di tempat di mana engkau bergereja, di tempat di mana engkau bertumbuh, metode yang dilakukan dengan percaya penuh Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sah. Pasti sah di mata Tuhan. Pak, kalau saya sudah percik, lalu saya dibaptis lagi secara selam, boleh nggak? Yang dipertanyakan bukan masalah boleh atau tidak boleh. Yang dipertanyakan adalah untuk apa? Kalau saudara jawab begini, karena saya kembali diteguhkan oleh firman, saya ingin melakukan baptisan yang sama seperti yang Yesus lakukan, saya ingin diselamkan, boleh, sangat-sangat boleh, sangat-sangat boleh. Sorry, selamkan. Pak, kalau saya sudah baptis selam, lalu saya baptis selam lagi, gimana? Biasanya pertanyaannya kenapa? Karena ada beberapa gereja, secara tata peraturan gerejanya memang mewajibkan umatnya yang terdaftar untuk melakukan sakramen tersebut dengan beberapa alasan-alasan yang lebih spesifik. Boleh nggak? Boleh saja. Dan biasanya kalau saya melihatnya secara pribadi, jatuhnya bukan baptis ulang, tapi rededikasi. Kalau orang menikah, diberkati lagi pernikahannya, itu bukan pemberkatan pernikahan, itu masuknya peneguhan pernikahan. Jadi boleh nggak orang yang sudah baptis dibaptis lagi? Tanya dulu alasannya apa. Kalau alasannya begini, Pak, saya udah dibaptis, tapi saya pengen dibaptis lagi. Kenapa? Soalnya saya suka pusing-pusing, Pak. Saya sering gitu kalau malam pusing-pusing. Saya pengen dibaptis. Saya ngerasa alasannya tidak sesuai dengan definisi dari baptisan itu tersebut. Karena baptisan pada dasarnya adalah bentuk peneguhan kita, bentuk kesungguhan kita, bentuk kesungguh-sungguhan kita untuk ikut Yesus. Kita dibaptiskan itu engkau masuk ke dalam air, engkau keluar lagi, dan engkau menjadi manusia baru. Itulah sebabnya mengapa kalau saudara dibaptis, saudara akan diberikan nama baru. Dan nama-nama itu kan pasti nama-nama Alkitab. Tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab tuh punya sikap yang baik, ya kan? Saudara terima nama Abraham, Paulus, Petrus, Markus, Yohanes, Yesaya, Yosua, apalagi Musa juga ada, apalagi Daud juga ada, David, ya kan? Siapa lagi? Yohanes. Ada nggak saudara yang dikasih nama Iskariot? Nggak ada kan? Walaupun Iskariot murid Yesus, tapi karena kisah pengkhianatan, namanya tidak pernah dipakai dalam baptisan. Kenapa saudara dikasih nama baru? Supaya ketika engkau keluar dari air, engkau menjadi sesuatu yang berbeda. Itu maknanya, itu makna asli baptisan. Sehingga engkau setelah keluar minimal sebisa mungkin kita ubah karakter kita yang buruk. Yang tadinya suka ngomong kotor, hari itu mulai berkata berkat. Yang tadinya suka marah, emosi, gampang tersinggung, hari ini menjadi orang yang lebih sabar. Dan kalau misalkan konteksnya, Pak, karena saya sakit, saya pengen dibaptis. Kalau itu jatuh
masuk ke dalam makna pertobatan, boleh. Saudara pernah dibaptis nih, tapi baptisan saudara dulu main-main. Saudara, ya udah yang penting baptis, karena saya orang Kristen, di gereja ada pendaftaran ya, saya masuk, saya baptis. Tapi setelah saudara lebih sungguh-sungguh dan saudara merasa hidup saudara nggak sesuai firman, saudara mau baptis lagi. Kebetulan di gereja tersebut mempersilahkan, baptis aja, baptis. Saudara sakit nih, saudara ngerasa ini sakitnya karena perbuatan-perbuatan jahat saudara. Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau meninggalkan. Saudara dibaptis. Dasar utamanya harus karena pertobatan. Dan mujizat adalah rewardnya, bukan tujuannya. Karena buat Tuhan, menyatakan mujizat mudah. Saya tekankan, buat Yesus, menyatakan mujizat itu mudah. Saya suka nyampe di khotbah nih, saudara ingat gak? Apa yang susah buat Tuhan? Tuhan bisa lakukan segala hal. Alkitab katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ada gak yang susah buat Tuhan? Ada gak yang susah buat Tuhan? Ada gak? Ada. Apa yang susah buat Tuhan? Ngedidik lu. Nah itu yang paling susah Tuhan lakukan. Bertahun-tahun kita gereja, ibadah, bertahun-tahun kita kenal firman, begitu terus hidup kita. Mujizat tuh gampang, benar. Saya nggak bohong. Saya banyak melihat jemaat-jemaat Tuhan mengalami hal yang ajaib. Buat Tuhan mujizat itu mudah. Bahkan hal-hal yang di luar nalar Tuhan bisa sanggup kerjakan. Apa yang sulit? Perubahan hati dan karakter kita. Makanya kalau saudara mau baptis lagi, tapi saya sakit nih Pak. Nah, didasari bukan karena mau sembuhnya. Yang penting saudara mau berubah. Boleh nggak? Kalau gereja tersebut menyediakan fasilitas, gereja tersebut yang keberatan, silakan. Dan inilah yang saya katakan saudara, pikiran yang selalu diperbaharui. Jadi kita nggak selalu mainstream gitu pikiran kita ya. Baptis itu cuma dengan begini caranya, kalau di luar dari begini salah. Itu yang nggak bisa. Ada lagi tadi kemarin, ini karena menarik ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya sih pengen saudara, sebenarnya nanti saya bikin satu kayak, saya nggak mau nyebut podcast ya, lebih tepatnya bincang-bincang. Nanti pertanyaan-pertanyaan saudara ini akan saya kumpulkan dan coba kita bahas, bukan cuma dari saya tapi nanti ada dari hamba Tuhan yang lain. Tapi saya lihat dulu hamba Tuhannya udah vaksin atau belum ya kan. Karena ngeri kalau misalnya ngomong COVID ya kan, bahaya. Karena pendeta juga nggak kebal sama COVID. Jadi ntar pelan-pelan. Ada yang tanya juga nih, Ibu Fris nih, Pak Pendeta, kalau udah dibaptis tapi nggak ada nama baru itu gimana ya? Perlu atau tidak ketika dibaptis harus punya nama baru? Gini, ada gereja yang selalu prepare menyediakan nama baptis. Tapi terkadang ada gereja juga yang bukan nggak mau ngasih, lupa. Nih quote ya, lupa ngasih nama baptis. Pak, kalau saya udah baptis tapi saya belum terima nama, apakah saya harus baptis ulang? Tidak perlu, ya kan? Karena tujuan pemberian nama adalah supaya engkau minimal, misalkan saudara dikasih nama Maria. Apa ya? Maria itu tokohnya, kita mulai kepo kan, cari. Oh, Maria itu seorang yang percaya kepada perintah Tuhan, taat ketika dikatakan dia akan mengandung Yesus. Oh, ini namanya, oh ini maknanya. Biasanya kita mulai mencari tuh arti kata nama tersebut, ya kan? Kayak misalkan Deborah, ada namanya Gideon, apalagi ada Daud ya. Itu semua dicari. Oh, ini makna namanya. Nama baptis saya itu Gideon. Tapi saya nggak pernah pakai sampai sekarang. Karena ada orang yang pakai nama baptisnya bahkan sampai masuk KTP. Kalau saya nggak pernah dipakai. Tapi saya terima di gereja Tiberias, dibaptis sama pendeta Pak Pariaji. Saya terima nama Gideon. Saya ingat betul tuh. Itu peristiwa saya masih SMA. Saya SMP. Saya kenal gereja Tiberias pada waktu itu tahun 2000. Keluarga saya, mama saya sudah dibaptis. Lalu saya dibaptis, saya ingat di hotel, aduh namanya kok tiba-tiba lupa ya. Pokoknya masih Pak Pendeta Pariaji, tapi udah di atas kolam renang. Jadi beliau duduk bersama dengan tim, saya dibaptis. Saya ingat betul kejadian itu karena sudah malam. Dan pada waktu itu Pendeta Pariaji itu sampai tertawa karena saya waktu dibaptis tuh begini, posisi kan suruh begini, ya kan? Saya begini. Terus waktu didorong begini, saya seperti perenang indah. Saya masuk ke dalam. Jadi waktu keluar saya lihat tim pendeta dari gereja Tiberias sudah pada ketawa. Ya kan, gembala gereja Tiberias Bapak Pendeta Pariaji itu jadi ketawa juga ngeliat, karena saya ngerasa polos. Karena waktu dicelupkan saya bukannya begini terus. Saya tangan malah begini kayak mau gaya punggung. Saya masuk ke dalam. Mungkin itu yang bikin saya jadi pendeta, ya kan? Jadi ketika saya keluar, saya kasih nama Gideon. Nah,
Pak, kembali lagi, perlu nggak saya dibaptis? Tidak perlu saudara. Pak, boleh nggak saya minta nama baptis? Boleh. Saudara boleh minta nama baptis kepada hamba Tuhan tersebut, atau kalau ada satu nama yang spesifik saudara suka dan saudara senang karakternya dan saudara kayaknya ngelihat nama itu menjadi hal yang cocok, pakai juga nggak apa-apa, silakan aja. Jadi nggak ada sebuah Gideon Tambayong, betul, yes. Pak, kalau dibaptis dari balita sedangkan saat itu kan belum tahu apakah perlu dibaptis lagi. Coba ditanya, baptisan yang dilakukan itu penyerahan anak atau bukan? Karena ada beberapa gereja yang pernah saya datang, khususnya di daerah ya. Jadi penyerahan anaknya itu seperti baptis, seperti dipercik juga. Tapi sebenarnya masuknya golongannya penyerahan anak. Nah, kalau saudara tanya, Pak, kalau misalkan saya balita udah dibaptis, perlu nggak saya baptis lagi? Kembali lagi ke jawaban saya di awal begini. Saudara harus mengerti dulu makna baptisan. Nah, makanya beberapa gereja, khususnya gereja-gereja yang karismatik sekarang memberikan tata peraturan bahwa yang boleh dibaptis minimal usianya 12 tahun. Kenapa harus 12 tahun? Supaya yang dibaptis tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari orang lain. Diharapkan pihak gereja mengharapkan yang dibaptis ini sudah mengerti, memaknai kenapa dia melakukan baptisan, supaya baptisannya itu memiliki makna yang kuat dalam hidup orang tersebut. Nah, kalau kasusnya misalkan saudara dari balita atau masih kecil belum ngerti dibaptis, boleh nggak dibaptis lagi? Boleh. Karena baptisan yang kau lakukan berikutnya adalah sebuah pemahaman kesungguhan dari kita. Saya mau melakukan baptisan karena saya udah ngerti nih firman-Nya. Saya ingin menjadi murid Yesus, saya ingin berubah, saya ingin berbeda, saya ingin ada pembaharuan, saya mau menjadi manusia baru. Silakan. Selama gereja di tempat saudara beribadah itu memfasilitasi, karena tidak semua gereja mau melakukan pembaptisan kedua atau rededikasi kepada jemaatnya. Jadi tidak semua gereja mau, tidak semua pendeta mau. Saya tekankan ya, nggak semua gereja tuh mau. Contoh misalkan ada kasus sebelum menikah itu sudah hamil duluan, banyak dong ya kan, kasus-kasus sudah hamil duluan belum diberkati. Tidak sedikit loh saudara gereja yang nggak mau. Karena takut kesalahan. Pemahaman panjang sih kayak gitu-gitu nih. Kayak gini-gini nih, panjang banget nih pemahaman kayak gini. Ini balik lagi nih, ada yang nanya, Pak, terus daging kurbannya gimana? Aduh. Daging kurban emang masih dapat? Udah nggak ada, tahun depan daging kurbannya udah nggak ada, udah habis. Ya, ini renungan atau tanya jawab sih saudara? Saya bahkan belum bahas renungan saya. Tapi kayaknya kalau ngomongin begini, saya lihat viewernya banyak loh kalau ngomongin kayak gini. Oke, makan kurban ya. Iya. Oke, daging kurban. Kan ada orang suka tanya, pendeta, kalau kita di hari raya Idul Adha itu kan suka ada kurban, boleh atau enggak? Oke. Saya mau memberikan saudara juga sebuah pemikiran ya. Saya nggak langsung jawab iya, benar, atau salah. Jadi gini saudara. Pada dasarnya daging kurban itu dilakukan oleh saudara-saudara kita umat muslim sebagai bentuk hari raya keagamaan mereka. Dan kalau saudara belajar lebih dalam, ya kan, minimal deh gambaran kasarnya, setelah daging itu dikurbankan, nah daging itu akan diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Mereka orang-orang yang pada masa itu adalah orang-orang yang gak seberuntung orang lain untuk menikmati makan yang enak, daging, dan lain sebagainya. Maka di hari itulah orang-orang yang punya berkat lebih, mereka akan mengorbankan. Nanti korban itu adalah bagian juga yang baik buat bagi mereka, sesuai dengan tata peraturan agama mereka lah. Kenapa mereka mengorbankan? Makanya kan kalau bisa kasih yang the best, kasih yang terbaik. Sebenarnya hukum ini sedikit banyak ya, itu mirip dengan pemahaman dalam perjanjian lama. Karena kurban itu biasanya penghapusan dosa. Kalau buat perjanjian lama, kalau mereka punya pemahaman yang lebih spesifik, tapi saya nggak paham sampai kedalamannya. Nah, daging yang ada kalau di perjanjian lama biasanya itu untuk para imam, orang-orang yang bekerja di Bait Allah. Ini perjanjian lama ya, perjanjian lama itu nanti daging itu ya diolah dan dimakan biasanya hanya oleh mereka yang Lewi. Nah, kalau dalam ajaran saudara kita biasanya daging itu diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Atau dalam kasus ini mereka kafir miskin. Nah, pertanyaan pertama, kalau saudara ikut ngantri ya kan atau ikut terima, saudara masukkah golongan fakir miskin?
Ya kan, saya nggak enak nih ngomongnya. Saudara merasa fakir miskin nggak? Sampai nggak bisa beli daging, sampai-sampai harus meminta atau memakan daging tersebut. Itu yang paling pertama. Saudara jawab sendiri, ya kan? Itu pertama, karena tujuannya seperti itu. Pak, tapi saya itu nggak ngantri, tiba-tiba digantung di pagar saya. Karena beberapa perumahan seperti itu. Jadi mereka udah potong-potong, pokoknya disebar aja. Disebar, siapa yang itu digantung-gantungin. Boleh nggak kalau saya nih balik lagi ke saya. Kalau ke saya nggak akan buang. Karena tetap dosa juga membuang sebuah berkat. Lepas dari apapun itu berkat, ya kan? Nah, kalau saya nggak dibuang, kalau saya biasanya, saya akan kasih lagi sama orang-orang yang saya lihat membutuhkan. Itu kalau saya terima. Dulu saya pernah terima di perumahan Bekasi, saya kasih lagi, mungkin sama tukang sayur yang lewat atau siapa, saya tawarin, Pak mau nggak daging kurban saya dapat, saya nggak makan. Itu kalau saya. Nah Pak, kalau saya kasih ke anjing boleh nggak? Sebisa mungkin, ini jawaban saya ya, jangan sampai menyinggung, ya kan? Karena kan tujuannya itu untuk manusia yang kurang mampu. Kalau kasih ke anjing tuh rasanya kayak agak kurang menghargai mereka gitu. Pak kalau diem-diem, udah antara engkau dan Tuhan, ya kan? Saya nggak mau menyatakan jawaban apapun. Saudara seperti itu. Pak kalau saya buang jangan, salah. Lebih baik engkau bisa berikan kepada orang lain. Nah ada pertanyaan lagi berikutnya pendeta. Tapi kan daging kurban itu kan sudah dipersembahkan dengan Tuhan dan Allah yang berbeda. Bagaimana? Dalam perjanjian baru ada sebuah kasus, kalau saudara perhatikan, satu kali ada persoalan masalah makan daging yang sudah diberikan kepada persembahan. Jadi gini, di daerah Korintus, para penjual makanan, ini jam berapa? Besok kita lanjut ya. Besok kita lanjut. Saya yakin pasti pada protes nih. Saya yakin pada protes. Udah mau jam 10, saudara gimana? Masih mau lanjut atau enggak? Nanti ya pelan-pelan, waduh, mertua saya udah jadi gulai. Tuh mertua saya udah jadi gulai itu. Oke, balik lagi ya. Oke, sedikit nih ya. Dalam Korintus dulu, jadi ada perdebatan. Orang-orang Kristen tuh nggak mau makan makanan yang dijual di sana karena dianggap sudah makanan berhala. Nah, orang Korintus dulu punya kebiasaan sebelum mereka berjualan, mereka akan taruh barang dagangan mereka, daging-daging lah, whatever. Pokoknya makanan itu di depan altar dewa mereka. Itu panjang lah, intinya kalau saya jelasin panjang pemahaman sejarahnya. Nah, orang Kristen di sana yang percaya Yesus yang sudah mengalami perubahan berdebat. Ini gimana nih, kita makan kan nih dagingnya? Ini kan daging berhala. Nah, ada yang makan dan ada yang nggak mau makan. Dan itu jadi keributan, ya kan, jadi keributan, pertengkaran. Akhirnya Paulus berkata, jika itu menjadi batu sandungan bagi saudaramu, jangan kau lakukan. Contoh, saudara ada di komunitas gereja, pendeta udah bilang, jangan dimakan daging kurbannya. Pendeta saudara udah ngomong, jemaat yang lain ikut setuju. Nah, saudara tipe yang makan-makan aja, ya kan? Nah, kalau itu menjadi batu sandungan dan jadi keributan, jangan. Paulus bilang buat apa? Cuma gara-gara makanan engkau kehilangan saudaramu. Cuma gara-gara persoalan makanan engkau ribut dengan orang lain. Lebih baik jangan dimakan supaya nggak jadi batu sandungan. Itu Paulus. Tapi boleh atau enggak? Ya saya percaya. Nih saya percaya. Alkitab katakan kerajaan sorga bukan masalah makanan dan minuman. Ini yang saya pegang. Kenapa? Karena Alkitab pernah cerita dengan lebih jelas. Satu kali Petrus dikasih penglihatan. Ada binatang-binatang yang dianggap haram oleh orang Ibrani pada waktu itu. Tapi apa kata malaikat ketika Petrus melihat binatang-binatang itu? Makan. Karena sorga bukan persoalan makan atau minum. Nah yang dimaksud, tapi ada konteksnya juga. Kenapa malaikat suruh makan? Karena Petrus harus bertemu dengan banyak orang non-Yahudi, di mana mereka tidak punya peraturan masalah makanan minum. Tuhan memberikan penglihatan itu, menyuruh Petrus makan untuk menegaskan bahwa bukan apa yang masuk ke mulutmu yang menajiskan engkau, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Kata-kata penghinaan, kata-kata yang menyakiti, kata-kata kotor, kata-kata negatif. Jadi Yesus ajar perjanjian baru tekankan nih, bukan apa yang masuk ke dalam, tapi apa yang keluar. Nah kalau saudara tanya pendeta, kalau pendeta dikasih daging bekas kurban, makan atau enggak? Kalau di sekitar saya nggak, mereka bukan orang yang streng gitu, mereka nggak ada masalah, saya makan. Karena saya percaya dalam nama Yesus, makanan minuman saya dikuduskan, selesai. Jangankan daging kurban, minum racun maut aja kita bisa selamat, apalagi daging kurban, makin sehat ya.
Karena saya lihat ada mertua saya itu dia digulai dan saya makan. Oke, sudah malam. Besok kita lanjut. Jangan kemana-mana, ajak rekan-rekan saudara untuk ikut streaming ini, doa dan renungan ya. Minggu depan kita lanjut lagi. Saya bahkan nggak sampai ini bahan renungan saya, heran. Tadi ada yang tanya juga, pendeta saya beli, boleh nggak untuk saya kurbankan? Besok ya. Besok saya bahas. Ya puji Tuhan ya, senang sekali. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih untuk malam hari ini kita akhiri ibadah kita. Bukan ibadah ya, doa dan renungan. Saya nggak mau bilang ibadah, kayaknya terlalu formal kalau ibadah. Oh, kunci ide nih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kita mau angkat pujian dari awal bersama jemaat Tuhan, katakan sekalipun ku berjalan, sekalipun berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu sertaku, menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Katakan, kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Amin. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Amin. Kesetiaan sungguh terbukti. Katakan di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Oh, kaulah Tuhan yang berjanji,
sepertimu, oh tiada Tuhan sepertimu. Katakan tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami sembah Engkau baik, Yesus Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan hanya Kau, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap nyanyian yang kami dapat bawakan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih betapa luar biasanya Engkau bagi kami, Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman, bagaimana pikiran kami harus diperbaharui. Kami seringkali Tuhan diikat oleh ego kami, Tuhan, oleh pemahaman-pemahaman kami yang kami pikir itu yang paling benar. Tapi kami belajar hari ini bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Kami yakin tidak ada yang membatasi kuasa Allah. Cara manusia bisa salah, tapi ketika Tuhan tetap menyatakan perkenanan, kuasa dan mujizat-Mu akan tetap terjadi dalamnya. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran yang kami terima. Biarlah apa yang hamba sampaikan menggugah hati umat-Mu, Tuhan, untuk lebih paham lagi bagaimana kami harus bersikap, berpikir sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Kami lebih taat dari apa yang Engkau mau, bukan dari apa yang kami mau. Hamba arahkan tangan kepada kamera, berkati dan sertai setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami sebentar akan istirahat, berkati kami dalam istirahat kami malam hari ini. Diberikan tidur nyenyak yang sulit tidur Tuhan, yang insomnia, dalam nama Yesus Tuhan jamah, berikan mereka damai sejahtera di hati, ada shalom sehingga mereka bisa beristirahat. Tuhan berkati mereka yang besok pagi harus bangun lebih pagi dari yang lain, mempersiapkan diri untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk berkarir. Dalam nama Yesus Tuhan menyertai juga anak-anak kami, mereka yang lagi berjuang untuk CPNS, diberkati dalam nama Yesus. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang hari ini lagi kehilangan diberikan kekuatan di hati mereka. Bahkan mereka yang lagi kekurangan dalam kehidupan mereka, krisis ekonomi, Tuhan bukakan tikar-tikar berkat. Besok bangun, kami percaya 5 Agustus 2021 hari berkat, hari mujizat, hari kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Kita angkat pujian terakhir. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, arahkan hatimu. Engkau harus menerima berkat sebelum engkau beristirahat, agar besok engkau bangun dengan jiwa raga yang sehat, dengan semangat yang baru, dengan janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan saudara. Dengan kuasa, otoritas daripada Allah, hamba berkata, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita jemaat-jemaat Tuhan yang percaya, terima berkat yang luar biasa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.